Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Alicia dari Broadcasting. Saya di sini akan menyampaikan tugas saya yang berjudul tentang lembaga penyiaran beserta contohnya. Yang pertama ada pengertian lembaga swasta, yaitu lembaga penyiaran yang menjalankan usaha penyiaran berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Di Indonesia, untuk menjalankan usaha penyiaran terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari KPI. Contohnya ialah RCTI dan SCTV. Berikutnya penggolongan berdasarkan karakter dalam beberapa aspek. Yang pertama aspek definisi, yaitu termasuk lembaga penyiaran komersial. Yang kedua aspek halayak, yaitu umum terbuka lebar. Aspek yang ketiga visi, yaitu memberikan informasi pendidikan dan hiburan didasarkan untuk mencari untung. Aspek pendiri berbentuk PT, aspek biaya yaitu melalui iklan, sponsor, aspek ukuran sukses pemilik modal, komisaris atau RUPS. Yang terakhir kriteria dan jumlah iklan terbuka luas 20% dari seluruh program. Yang kedua ada lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik yaitu hakikatnya diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Publik sendiri dibaca sebagai warga negara. Contohnya adalah TVRI. Penggolongan berdasarkan karakter dalam beberapa aspek. Yang pertama definisi, yaitu lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua dari aspek halayak, yaitu umum lebih satu komunitas. Dari aspek visi kepuasan publik, aspek pendiri dari badan hukum publik, biaya dari APBN atau APBD kerjasama, ukuran sukses dewas dirut direksi manajemen, kriteria dan jumlah iklan 15% dari seluruh program dan 10% untuk layanan masyarakat. Yang ketiga ada lembaga penyiaran komunitas. Pengertian lembaga penyiaran komunitas yaitu tergolong wacana baru bagi dunia penyiaran di Indonesia. Di Indonesia, penyiaran komunitas adalah suatu lembaga yang didirikan oleh komunitas tertentu yang menjalankan aktivitas penyiaran secara independen atau netral, daya pancar rendah, jangkauan wilayah yang terbatas, tidak komersial, serta melayani komunitas. Lembaga penyiaran komunitas tidak boleh komersial. Yang penting penyiaran komunitas tidak boleh dimiliki atau berafiliasi dengan kelompok usaha yang mencari untung semata. Contohnya adalah MAP TV atau Masjid Agung Palembang Televisi. Penggolongan berdasarkan karakter dalam beberapa aspek. Yang pertama aspek definisi, yaitu lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauannya wilayah terbatas, serta melayani kepentingan komunitas. Dari aspek halayak, suatu komunitas tertentu saja. Visi dan oleh dan untuk komunitas. Pendiri berbentuk akte penyiaran komunitas. Biaya umumnya bersifat sukarela dari komunitas. Ukuran sukses lembaga supervis komunitas. Kriteria dan jumlah iklan bersifat tidak komersial. Yang terakhir ada lembaga penyiaran berlangganan. Pengertian lembaga penyiaran berlangganan adalah bentuk penyiaran yang memancar luaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Dalam memancar luaskan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan dapat menggunakan satelit kabel atau melalui terestrial. Contohnya yaitu media tamat televisi, Next Parabola, satelit. Penggolongan berdasarkan karakter dalam beberapa aspek. Yang pertama aspek definisi, lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Dari aspek halayak khusus pelanggan, dari visi kepuasan pelanggan, pendirinya berbentuk PT, biayanya didapat oleh iuran pelanggan, ukuran sukses menjadi pemilik modal, dan kriteria dan jumlah iklan
terbuka luas 20% dari seluruh program. Sekian video tugas dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.